Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Sahabat keluarga muslim yang kiranya semoga Allah senantiasa karuniakan kepada kita keutamaan-keutamaan, kebaikan-kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Dan tentu kita tetap bersyukur kepada Allah dalam segala keadaan. Ketika kita diberikan oleh Allah nikmat kelapangan dalam hal waktu, nikmat kemudahan dalam segala permasalahan yang kita hadapi, nikmat kesehatan yang dengannya mudah-mudahan kita terus dan terus bersemangat dalam beribadah kepada Allah, menyiapkan bekal-bekal yang tentunya kita sangat butuhkan. Karena setiap kita bisa jadi 100 tahun yang akan datang tidak akan ada lagi. Bahkan kurang dari hal tersebut. Maka kita harus senantiasa mengingat bahwasanya perjalanan kita terus melangkah dan terus melangkah menuju kematian. Nah, apakah kita sudah mempersiapkan bekal tersebut? Coba muhasabah. Coba introspeksi. Usia yang kita telah diberikan oleh Allah, sudah berapa banyak kita gunakan untuk perkara-perkara dalam hal menyiapkan bekal kita? Dan berapa lama kita habiskan untuk berbuat dosa dan perbuatan yang sia-sia. Kalaulah kita merasa lebih banyak yang kita buang waktu kita untuk kesia-siaan atau bahkan berbuat dosa daripada beramal saleh, maka cepatlah, segeralah sadar dan coba untuk mengejar ketertinggalan kita. Selagi kita masih mampu, selagi kita masih memiliki kesempatan. Ini yang dikatakan Hasan Basri kepada teman-temannya ketika melintas di hadapan mereka orang yang sedang menggendong atau membawa jenazah. Dia katakan kepada teman-temannya, "Hai teman-temanku, apa kiranya seandainya mayat atau jenazah yang sedang dibawa itu, dia Allah masih berikan kesempatan untuk hidup, walaupun hanya sebentar, apa yang akan dia lakukan?" Maka teman-temannya sepakat kompak mengatakan, tentu kalau Allah masih berikan dia kesempatan walaupun hanya sesaat untuk dia hidup, dia akan beramal saleh, bersedekah. Ini yang akan dia lakukan. Lalu Imam Hasan Basri mengatakan, ya, namun dia tidak Allah berikan lagi kesempatan, dan Allah masih berikan kesempatan kepada kita. Allah masih memberikan kesempatan untuk kita menyiapkan bekal kematian kita. Lalu, kenapa kita harus menunggu berada di posisi seperti dia, menyesali waktu yang sudah tidak lagi dapat dia beli? Waktu yang walaupun dia
jual, walaupun dia tebus dengan seluruh apa yang dia miliki semasa hidupnya, dari hartanya, keluarganya, istri, anaknya, jabatannya, dan lain sebagainya. Kalau seandainya bisa dia tebus untuk hanya sekedar bisa memiliki waktu untuk bersedekah atau beribadah, maka dia akan lakukan. Namun tidak, itu tidak bisa dilakukan karena sudah selesai masanya, dan masa untuk kita masih Allah perpanjang, masih Allah berikan kesempatan. Maka gunakan waktu tersebut. Gunakan waktu tersebut untuk kita menyiapkan sebanyak-banyaknya bekal. Karena tidak ada satupun di antara kita yang menjamin apakah kita selamat dari berbuat dosa. Karena kita selalu berbuat dosa. Dan dengan apa kita menghapuskan dosa-dosa kita? Kalaulah tidak dengan istighfar dan perbuatan baik yang banyak kita lakukan. Kalau kita merasa orang yang selalu berbuat dosa, maka berusahalah sebanyak-banyaknya dan usahakan lebih besar lagi, lebih banyak lagi daripada dosa yang kita kerjakan. Karena Rasulullah katakan, kebaikan itu dapat menghapuskan keburukan. Jika kita melakukan dosa, maka berusahalah memperbanyak amal ibadah kita. Dalam hal ini lebih-lebih lagi adalah dengan sedekah. Karena sedekah dia dapat memadamkan atau menghilangkan dosa-dosa sebagaimana api memadamkan air memadamkan api. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bercerita masih dalam bab mulia dan dermawan atau keutamaan dari sedekah. Kita melanjutkan pembahasan kita keutamaan lain dari sedekah. Di sini dikatakan keutamaan lain adalah menjadi penyebab bertambahnya rezeki. Nah, ini sesuatu yang mungkin secara akal, secara logikanya, ini sesuatu yang mungkin bisa dikatakan nggak masuk di akal. Namun inilah kuasa Allah. Dan inilah iman yang berbicara, bukan akal. Iman yang berbicara dalam hal ini yang membuat kita mampu melakukannya. Maka benar kita sudah bahas sebelumnya bahwasanya as-sadaqah wa burhan. Sedekah itu adalah bukti. Bukti apa? Bukti keimanan. Karena memang imanlah yang bermain di sana. Imanlah yang berbicara, yang meyakinkan, yang bertindak sehingga kita bisa mengeluarkan harta kita. Kalaulah bukan iman, maka kita tidak akan melakukannya. Kalaulah bukan karena iman, maka tentu kita tidak akan mengeluarkan harta kita memberikan kepada orang lain. Karena kita merasa kita sudah susah payah bekerja dan dengan enaknya, dengan mudahnya orang lain yang menikmati. Itu secara akal yang terbesit dalam pikiran kita. Namun di sini yang berbicara adalah iman. Kita yakin dengan perkataan Nabi Muhammad SAW, "Man naqasat mal bisadaqah." Kama qala Rasulullah, tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Dan dalam hal ini malah dikatakan di sana sedekah adalah merupakan di antara sebab bertambahnya rezeki. Sebab bertambahnya rezeki. Insyaallah kita akan bahas bagaimana dikatakan sedekah itu malah membuat bertambahnya rezeki, padahal pada asalnya ada hakikatnya dia mengeluarkan hartanya. Insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini.
Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pembahasan kita. Yang kita membahas sebuah hadis tentang bahwasanya sedekah itu bisa menambah rezeki. Dalam hadisnya Rasulullah pernah bersabda, "Yunfaq anfik ya bani Adam, yunfaq alaik." Rasulullah katakan di sana, berinfaklah wahai anak Adam, maksudnya kita orang manusia, berinfaklah, bersedekahlah, yunfaq alaika, maka Allah akan memberikan kepadamu. Nah, ini kaidahnya, ini hadisnya yang menyatakan bahwasanya ketika seseorang itu dia bersedekah, maka Allah akan berikan kepadanya. Ini yang diimani, ini yang diamalkan oleh Abdurrahman bin Auf. Ketika dia dapat satu peti emas keuntungan, kemudian dia sedekahkan lagi satu peti emas. Keuntungan satu peti emasnya ini dia sedekahkan lagi. Besoknya datang lagi 2 peti emas. Begitu seterusnya. Ini yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Hartanya yang sampai akhir hayatnya terus bertambah, dan bahkan setelah kematiannya, setelah dia tiada 14 abad yang lalu, sampai sekarang dia memiliki harta, dia memiliki rekening yang terus dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Harta tersebut, subhanallah. Nah, kaum muslimin, ini dia bukti keberkahan dari ketika seseorang itu berinfak. Dan logikanya, kalaulah kita ingin mendapatkan harta yang banyak, ingin mendapatkan rezeki yang lebih, ibarat mancing ikan. Semakin besar umpan yang kita berikan, maka semakin besar pula tangkapan yang akan kita dapatkan. Sebaliknya, semakin kecil, maka semakin kecil pula tangkapan yang kita peroleh. Tidak mungkin seseorang yang dia ingin memancing ikan paus, tapi dengan umpan ikan lele. Artinya apa? Artinya kalaulah kita ingin mendapatkan rezeki yang lebih, maka coba usahakan bisa memberi lebih. Dan tidak takut dengan pemberian tersebut. Ini Rasulullah SAW ketika datang padanya kepala suku Badui yang meminta kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, berikan kepadaku," sambil dia tarik ridanya Rasulullah. Dia tarik, dia katakan, "Berikan kepadaku rizki yang Allah berikan kepadamu." Dengan kasarnya, karena orang Badui itu adalah orang pedalaman yang dia perangainya memang terkenal dengan kasar. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Apakah Rasulullah marah karena diperlakukan seperti itu di hadapan teman-temannya, sahabat-sahabatnya? Tidak. Rasulullah katakan kepadanya dengan senyuman, "Coba kau lihat di lembah sana, itu ada ternak yang banyak. Maka kau ambillah semaumu." Maka pada asalnya laki-laki ini ragu. "Benarkah kau memberikan semuanya?" "Ya." Maka tanpa berkata-kata lagi dia bawa semuanya ternak tersebut, dia pulang ke kaumnya dan dia katakan kepada kaumnya, "Aslimu, berislamlah kalian wahai kaumku, sesungguhnya Muhammad memberikan pemberian yang dia tidak takut fakir dengannya." Allahu Akbar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ini luar biasanya Rasulullah. Keimanan tentunya hanya dimiliki orang-orang yang terpilih, mampu memberikan suatu pemberian yang dia tidak takut fakir dengannya. Karena apa? Dia yakin Allah akan memberikan ganti balasan yang lebih baik lagi. Ada orang yang mungkin berpikir, "Ustaz, saya sudah memberikan, saya sudah bersedekah, tapi saya nggak mendapatkan hasil dari sedekah gitu. Saya tidak mendapatkan hasil
yang real dari sedekah kita, dari sedekah yang saya keluarkan. Maka cobalah, kalau ini yang terjadi, maka coba introspeksi diri. Apakah sudah benar niat kita ketika memberikan sedekah? Atau kita ingin dipuji oleh orang? Maka apa yang terjadi ketika niat di dalam hati kita ingin pamer, ingin dipuji, maka Allah akan berikan itu. Allah akan buat orang memujimu dan kau nggak mendapatkan apa-apa lagi dari pemberianmu. Tentu kita menjadi orang yang merugi. Ini yang terjadi. Ya, dalam hadis Rasulullah dikatakan ada 3 jenis manusia yang awal-awal dicampakkan, dibakar di neraka. Nah, di antara salah satunya adalah orang yang dia berinfak, bersedekah, namun dia keluarkan atau dia berikan itu tak lain tak bukan hanya sekedar untuk mendapatkan pujian, dan dia dapatkan pujian tersebut dan tidak terdapatkan lagi apa-apa selain itu. Selain pujian sepanjang lidahnya manusia, tentu menjadi orang yang merugi. Maka ini coba kita periksa hati kita, niat kita apakah sudah benar. Karena tidak mungkin Allah mengingkari janjinya. Anfik ya bani Adam, yunfaq alaika. Berinfaklah, bersedekahlah wahai anak Adam, maka aku akan memberikan kepadamu. Aku akan memberikan. Dalam hal ini baik ketika di dunia, lebih-lebih lagi nanti di akhirat, balasan yang hanya Allah yang Maha tahu. Tidak ada dikabarkan di sana setidaknya ada 700 kali lipat dari apa yang kita berikan. Maka keuntungan mana lagi yang lebih besar daripada keuntungan yang Allah berikan? Ini yang dikatakan oleh Utsman bin Affan ketika dia melelang harta dagangannya datang dari Syams. Kemudian orang berbondong-bondong datang, saudagar-saudagar Arab itu datang ingin memborong, ingin membeli dagangan dari Utsman bin Affan. Mereka datang berbondong-bondong menawar sehingga seolah-olah seperti lelang. Dikatakan kepada mereka, adakah dari kalian yang mampu membayar daganganku ini dengan 100 kali lipat? Bahkan dikatakan dalam riwayat lain 700 kali lipat dari harga modalnya. Misalnya harga modalnya 1000, maka 100 kali lipatnya atau 700 kali lipatnya jadi 700.000. Maka mereka mengatakan, gila, mana mungkin wahai Utsman bin Affan, kalaulah masih 2 kali, 3 kali atau 10 kali lipat itu masih mungkin kami mampu. Namun 700 kali lipat, siapa yang mau membeli daganganmu dengan lipatan seperti ini? Maka Utsman dengan senyum dia mengatakan, ada. Robku, Tuhanku membayar 700 kali lipat daripada modal yang kumiliki. Maka saksikanlah wahai kaum muslimin, daganganku saat ini kuberikan semuanya kepada kaum muslimin. Allahu Akbar. Ini ketika iman yang berbicara. Ketika iman yang berbicara, maka dia bisa mengalahkan, menaklukkan hawa nafsu, serakah, atau bakhil dalam diri kita. Namun ketika imannya lemah, keyakinan tentang balasan yang Allah berikan lemah, maka tentu yang menguasainya adalah hawa nafsu, keserakahan, dan membuatnya bakhil, sulit untuk mengeluarkan hartanya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jika itu yang terjadi, maka bagaimana mungkin kita berharap mendapatkan balasan yang besar dari Allah? Namun dengan sedikit sekali dari usaha yang kita berikan. Padahal kita memiliki, kita punya. Berbeda dengan orang-orang yang mungkin terbatas hidupnya. Dia hidup dalam keterbatasan, pas-pasan. Hanya sekedar untuk makan hari ini dan dia memikirkan nanti lagi untuk besok. Artinya tidak ada. Namun walaupun begitu, tetap saja dia bisa memiliki kesempatan mendapatkan keutamaan yang besar.
keutamaan berimpak di jalan Allah walaupun dalam keterbatasannya. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas di kesempatan kali ini, menjadikan kita hamba-hamba Allah yang mudah untuk berbagi dan mudah untuk mengeluarkan harta kita di jalan Allah, yang semoga kiranya menjadi amal jariah untuk kita bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.